Halo semua, jumpa lagi dengan Raden Wijaya. Hari ini saya akan membahas tentang apa efek buruk dari dalam kurung tidak konsumsi alkohol. Ada beberapa mitos alkohol yang sudah terkenal di masyarakat. Pertama, alkohol disebut sebagai perusak generasi muda. Kedua, alkohol juga disebut sebagai perusak keluarga. Dan ketiga, alkohol juga disebut sebagai sumber kejahatan. Mari kita lihat faktanya satu persatu. Kita punya beberapa matriks ya. Pertama adalah kerusakan moral. Dari kerusakan moral ini kita bisa lihat angka kehamilan remaja. Kedua adalah alkohol adalah sumber kebodohan ya. Kita bisa lihat dari matriks IQ. Ketiga, alkohol itu juga sering dibilang untuk mengganggu pertumbuhan badan ya. Kita bisa punya matriksnya juga, yaitu tinggi badan. Dan terakhir, alkohol itu kan dikait-kaitkan dengan pendidikan rendah. Jadi orang-orang yang alkoholik ya dianggap akan drop out ya, sehingga kita bisa lihat matriksnya dari indeks pendidikan. Kita lihat di matrik kehamilan remaja, ternyata negara yang warganya banyak mengkonsumsi alkohol malah memiliki tingkat kehamilan remaja yang lebih rendah dibandingkan negara yang warganya lebih sedikit mengkonsumsi alkohol. Berarti mitos merusak moralitas otomatis sudah dipatahkan. Kita lihat matriks selanjutnya adalah dari segi kebodohan. Kita punya matriks yaitu namanya IQ. Kita lihat di sini, ternyata kok semakin banyak minum alkohol kok makin tinggi ya. Berarti mitos alkohol membawa kebodohan juga berhasil dipatahkan. Kita lihat dari mitos alkohol mengganggu pertumbuhan. Negara-negara yang orangnya makin banyak minum alkohol kok ternyata memiliki tinggi badan yang lebih tinggi daripada negara-negara yang orangnya tidak minum alkohol. Dan terakhir, pendidikan rendah. Kita juga bisa lihat di grafik ya, trennya bahwa negara-negara yang rakyatnya banyak minum alkohol memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi daripada negara-negara yang warganya tidak minum alkohol. Berarti 4 mitos alkohol tadi yang merusak masa depan bangsa otomatis sudah batal semua ya. Menarik ya. Oke, mari kita lihat matriks selanjutnya. Alkohol juga sering dituduh sebagai sumber penyakit masyarakat ya, yaitu pertama, dia adalah penyebab kemiskinan, kedua, dia juga mengganggu kesehatan, dan ketiga, dia juga disebut sebagai sumber dari kecelakaan lalu lintas. Mari kita lihat faktanya. Kita punya matriks yang tepat untuk mengukur tingkat kemiskinan masyarakat, yaitu tingkat GDP. Mari kita lihat. Ternyata tingkat GDP negara-negara yang banyak orang pengkonsumsi alkohol itu malah cenderung tinggi dibandingkan GDP negara yang konsumsi alkoholnya rendah. Tapi ini juga ada anomali, yaitu ketika konsumsi alkoholnya terlalu tinggi, di atas 12 liter per tahun, itu menurun tingkat GDP-nya. Dan untuk penyakit fisik, kita bisa lihat angka harapan hidup negara-negara yang konsumsi alkoholnya tinggi, ternyata kok lebih tinggi daripada angka harapan hidup negara-negara yang konsumsi alkoholnya rendah. Berarti alkohol sumber penyakit nggak tepat dong ya, karena harapan hidupnya panjang kan? Selanjutnya kita bisa lihat tingkat kecelakaan lalu lintas pada suatu negara tersebut. Ini saya punya data tingkat kematian dari kecelakaan lalu lintas ya. Ternyata ada tren penurunan juga pada negara-negara yang konsumsi alkoholnya tinggi. Tetapi ketika ketinggian juga ya di atas 12 liter per tahun, tren ini berbalik. Jadi ketika dia berada di 12-13 liter ini memiliki tingkat kecelakaan yang terendah. Berarti bisa disimpulkan bahwa mitos kecelakaan ini terbantahkan. Dan mitos terakhir adalah alkohol sebagai sumber kejahatan. Mari kita lihat. Kita ada 2 macam kejahatan yang akan bahas pada hari ini, yaitu kejahatan kerah putih dan kedua kejahatan yang umum. Kejahatan kerah putih itu contohnya seperti korupsi. Kita bisa lihat pada grafik di sini, ternyata masyarakat negara yang minuman alkoholnya tinggi itu lebih jarang jadi penyuap. Menarik juga kan? Apakah itu karena aparatnya lebih strict sehingga dia nggak mau disuap, atau memang moralnya lebih bagus? Saya juga kurang tahu ya. Sekarang kita akan lihat tingkat kejahatan biasa. Menarik juga, ternyata semakin tinggi rata-rata konsumsi alkohol masyarakat pada suatu negara, itu tingkat kejahatannya malah rendah. Apakah penjahatnya udah terlanjur mabuk sehingga lupa berbuat jahat? Atau apa, saya sih nggak tahu ya. Tapi yang jelas grafik menunjukkan seperti itu. Dan terakhir kita lihat tingkat hunian penjara. Lucu. Ternyata negara yang masyarakatnya banyak mengkonsumsi alkohol, itu tingkat hunian penjaranya malah tinggi. Kok bisa? Saya jelasin. Aparatnya nggak bisa disuap.
Jadi kejahatan sekecil apapun bisa ditangkap. Karena apa? Nggak disuap itu, orang juga nggak nyuap. Jadi udah jelas kan ya? Ternyata alkohol itu hanya tercemar namanya oleh orang yang menyalahgunakan alkohol. Sekarang, million dollar questions-nya adalah, apakah dalam kurung tidak minum alkohol itu buruk? Fakta menunjukkan bahwa negara-negara yang masyarakatnya banyak minum alkohol itu ternyata lebih bagus di segala bidang dibandingkan negara-negara yang rakyatnya sedikit minum alkohol. Tapi ingat, 15 liter dalam setahun itu artinya satu hari hanya 40 cc. 40 cc itu seberapa? Ngerti nggak? Itu satu gelas yang sangat kecil. Tahu cangkir kopi kan? Nggak sampai setengahnya. Jadi mereka minum bukan untuk mabuk-mabukan ya. Tapi bisa juga apa yang saya sampaikan di sini adalah statistik falasi. Jadi kesalahan dari ilmu statistika yang seakan-akan menunjukkan bahwa alkohol itu berefek bagus. Untuk memverifikasi, saya mengundang kalian para ahli statistik dan matematik untuk melihat data yang sudah saya olah. Data tersebut ada di link di sini. Dan saya juga punya sumber-sumber datanya yang akan kita lihat pada halaman berikutnya. Saya rasa sekian dulu untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.